Halo, kali ini kita akan membuat pempek Palembang yang lembut dan enak menggunakan ikan tenggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Kali ini saya punya 2 ekor ikan tenggiri dengan berat 0,5 kilogram. Dari ikan tenggiri ini akan saya filet, akan saya pisahkan antara daging dan durinya. Saya lebih suka menggunakan ikan tenggiri yang segar karena nanti aromanya bakalan jadi enak banget. Ikan tenggiri ini sangat beda dengan ikan tenggiri giling yang sudah dibekukan. Setelah daging kita file, kemudian kita lakukan pembersihan duri-duri ikan tenggiri yang ada di bagian perut sampai bersih. Ternyata durinya besar-besar sehingga mudah untuk dicabut. Dan jumlah duri yang ikut dalam file daging ikan tenggiri juga tidak banyak. Kemudian periksa sekali lagi daging ikan bagian perut yang sudah kita bersihkan tadi. Hanya untuk memastikan aja bahwa daging yang akan kita kerok sudah tidak ada durinya lagi. Kalau sudah bersih, kerok daging ikan bisa menggunakan sendok, garpu, atau dengan pisau yang bergerigi. Saya memilih jenis pisau stick ini karena paling mudah untuk mengerok ikan tenggiri. Selanjutnya kumpulkan daging ikan yang sudah kita kerok di dalam piring yang bersih. Kita akan menyisakan selembar kulit ikan tenggiri. Sebenarnya kulit tenggiri ini juga bisa digunakan untuk membuat pempek, yaitu pempek kulit. Cuma untuk menghancurkan kulit memang lebih sulit ya. Nah, ini adalah daging ikan tenggiri yang sudah bersih dan sudah lembut. Ternyata menyisakan 250 gram saja. Kemudian kita akan campur dengan bahan lain yaitu tepung sagu, 150 cc air, 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh penyedap rasa, serta 1,5 sendok teh garam. Langkah pertama, masukkan daging ikan tenggiri yang sudah lembut ke dalam baskom, lalu uleni hingga halus dan lembut. Pada tahap ini kita juga bisa memastikan bahwa ikan tenggiri yang sudah kita giling dan halus sudah tidak mengandung duri lagi. Selanjutnya masukkan air sedikit demi sedikit, kemudian lanjutkan uleni dan campur. Perhatikan konsistensi atau tingkat keenceran dari daging ikan tenggiri ini. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan gula pasir dan penyedap rasa secara bersamaan. Sedangkan garamnya kita tunda dulu dan kita simpan dulu agar ikan tenggiri tidak keras. Kemudian kita aduk dan uleni lagi hingga tercampur rata dan halus. Kita boleh agak lama lagi untuk menguleni setelah kita campur dengan gula pasir dan penyedap rasa. Setelah semua bumbu halus, gula dan penyedap rasa, kemudian kita akan memasukkan garam yang sudah kita siapkan dan aduk sebentar saja. Perhatikan setelah garam kita tambahkan dan kita aduk kembali adonan tersebut, adonan akan segera berubah menjadi lebih kental. Karena itulah garam yang kita tambahkan akan terakhir kali agar adonan tidak terlalu keras. Setelah garam tercampur rata, nanti adonan akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan segera tepung sagu yang sudah kita siapkan secara bertahap. Sambil kita uleni dengan cara hanya mengaduk-aduknya dan membolak-balik adonan agar tidak terlalu keras nanti saat kita jadikan pempek. Aduk secara ringan saja, yang penting rata ya. Kalau kita menguleninya dengan cara keras, nanti pempek yang kita hasilkan menjadi alot. Kemudian jika adonan sudah tercampur rata dan bisa dibentuk, hentikan pengadukan. Karena kita tidak perlu menunggu hingga kalis seperti mau bikin kue. Lihat, adonan ini masih lengket di tangan kan? Tapi tidak apa-apa.
Sekarang kita akan menimbang adonan masing-masing 30 gram untuk ukuran pempek yang kecil. Sebelum kita bentuk pempek, kita akan melumurinya dengan tepung sagu pada adonan juga pada alas yang akan kita gunakan untuk menggulung. Selanjutnya bentuk pempek sesuai dengan keinginan kita. Kali ini saya membentuk pempek menjadi pempek lenjer. Pempek lenjer kecil ukuran 30 gram, sedang 50 gram, besar 100 gram, dan jumbo 150 atau 200 gram. Pempek ini sangat lembut dan warnanya bersih. Bentuk lainnya adalah pempek kapal selam yang di dalamnya ada telur. Namun untuk pempek kapal selam dengan ukuran kecil hanya bisa diisi dengan telur yang sudah dikocok. Sedangkan untuk pempek kapal selam ukuran besar dengan telur utuh, kita membutuhkan adonan seberat minimal 130 gram. Perhatikan tipsnya agar telur tidak tumpah dan pempek tidak bocor. Untuk telur ukuran besar, keluarkan sedikit putih telurnya agar telur tidak luber saat dimasukkan ke dalam pempek. Pastikan telurnya harus segar ya. Yang pertama kita akan bikin pempek kapal selam ukuran kecil dengan isi telur yang sudah dikocok. Ini saya menggunakan adonan seberat 50 gram. Perhatikan cara membentuk adonannya. Yang pertama kita bulatkan, kemudian kita lonjongkan adonan dan bikin lubang menggunakan ibu jari kita. Sebelumnya kita harus lumuri dulu ibu jari kita dengan tepung sagu agar tidak lengket. Lalu bikin cekungan. Bukan dipipihkan ya adonannya, tapi langsung dibikin cekungan menggunakan ibu jari kita. Rapikan dan pastikan ukuran cekungan bisa cukup untuk menampung telur yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita isi dengan telur, sisakan bagian atasnya untuk kita rekatkan. Kini kita rekatkan bagian sebelah kanan dulu hingga ke tengah. Kita merekatkannya seperti kita bikin pastel ya. Setelah sampai ke tengah, segera miringkan adonan agar telur lari ke arah sudut yang sudah kita rapatkan. Rapatkan bagian sisanya. Setelah itu kita masukkan ke dalam air mendidih yang sudah kita beri garam 1 sendok makan. Tak perlu diberi minyak goreng ya airnya. Cukup kita aduk perlahan saja agar pempek tidak lengket di dasar panci. Sekarang kita akan membuat pempek kapal selam dengan telur utuh dengan ukuran yang lebih besar. Seperti sebelumnya, bulatkan adonan lalu lonjongkan. Jangan lupa ya selalu lumuri dengan tepung sagu yang masih kering secukupnya. Kemudian pastikan permukaan adonan tidak pecah agar telur tidak rembes keluar. Setelah adonan lonjong, lumuri ibu jari kita dengan tepung sagu, lalu buat lubang dengan ibu jari kita yang sudah kita lumuri dengan tepung sagu. Jika adonan masih juga lengket, lumuri lagi ibu jari kita dengan tepung sagu. Oh iya, untuk membuat kapal selam ukuran yang agak besar dengan telur utuh, saya menggunakan adonan minimal seberat 130 gram atau lebih besar lagi adalah 150 gram. Rapikan dinding-dinding adonan dan pastikan tidak ada yang pecah atau retak agar telur yang kita masukkan nanti tidak bocor. Setelah ukuran lubang dirasa cukup, waktunya kita mempersiapkan telur yang akan kita masukkan. Masukkan telur utuh yang masih segar. Lalu mulai tutup bagian atas secara perlahan dari arah bagian kanan. Perlahan miringkan agar telur mengisi bagian sudut yang sudah kita tutup. Nah, hasilnya cantik kan? Telur tidak rembes atau tidak luber keluar. Kemudian pempek langsung kita masukkan ke dalam panci dengan air yang sudah mendidih selama kurang lebih 20 menit. Lalu angkat dan tiriskan pempek setelah pempek mengapung di permukaan air. Tandanya pempek sudah matang. Pempeknya putih bersih dan tidak lengket juga tidak berlendir. Lalu tiriskan agar kandungan air dalam pempek bisa kering.
Jika mau pempek ini awet, kita bisa menyimpannya di dalam freezer, namun kita harus menunggunya dingin dulu baru kita masukkan ke dalam wadah tertutup. Kita juga bisa langsung menggorengnya atau didinginkan dahulu baru kita goreng. Untuk menggorengnya kita menggunakan minyak yang cukup banyak dan tunggu hingga minyak itu panas. Untuk menggorengnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ada yang lebih suka digoreng dalam keadaan kering dan renyah, ada juga yang lebih suka digoreng tapi masih lembut. Balik pempek jika sudah kering bagian bawahnya. Lebih baik lagi jika kita menggunakan minyak goreng yang lebih banyak dan saat menggoreng pempek bisa tenggelam sempurna. Pempek ini juga tidak meletus saat kita goreng. Rasanya gurih, teksturnya lembut, tidak alot dan warnanya tetap cantik putih. Namun saat kita goreng dia akan berubah warna menjadi kuning keemasan sesuai dengan tingkat kematangan yang kita kehendaki. Sebaiknya hidangkan pempek ini dalam keadaan hangat ya, agar kriuknya dan lembutnya makin terasa. Sangat cocok jika dihidangkan dengan cuko Palembang, dan cuko Palembangnya juga saya ada resepnya sendiri yang saya tayangkan setelah ini, karena jika dibarengkan dengan video ini terlalu panjang. Nah, ini pempek yang sudah kita goreng kering. Sangat lembut dan renyah bagian luarnya. Pempek lenjer ukuran sedang dan kapal selam juga ukuran sedang. Untuk kapal selam ukuran sedang ini saya isi dengan telur yang sudah dikocok sehingga telur tidak akan nampak mana putihnya mana kuningnya. Selain diisi dengan telur yang sudah dikocok atau telur yang utuh, pempek kapal selam juga bisa diisi dengan telur yang kita masak orak-arik dahulu. Saatnya kita plating ya. Setelah kita iris-iris pempek kita, kemudian kita taburi dengan irisan lembut timun. Timunnya kalau bisa milih yang masih muda ya. Lalu kita siram dengan cuko Palembang. Cuko Palembang ini bisa dibikin yang pedas atau yang tidak pedas. Karena di rumah ada dua kubu, yaitu kubu super pedas dan kubu tidak pedas, maka saya bikin cuko Palembangnya pun dua macam. Yang satu super pedas dan yang satu sama sekali tidak pedas. Benar-benar perpaduan yang sangat pas. Pempeknya gurih, cukonya mantap, dan timunnya sangat segar. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.